Hokage lagi lawannya gitu. Enggak, ini penasehat Hokage. Oh iya, penasehat Hokage. Shikamaru gitu. Jangan-jangan di balik itu Hokage-nya. Kan enggak ngerti. Enggak tahu kan? Maksudnya? Enggak usah dibahas lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu cuy, ngopi dulu. Oke. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Enak juga nih kopinya bikinannya. Boleh. Itu namanya apa ya? Ini nanam sendiri. Yellow bourbon. Yellow burn. Gua enggak tahu itu apaan. Tapi enak, Bos. Ini nanam sendiri? Enggak lah. Kalau nanam sendiri capek. Sufi banget ya. Capek nanam. Enggak, kalau nanam sendiri capek, Bos. Capek. Rame-rame nanam ya. Mungkin sendiri lah. Dikali lu nanam sendiri kopi kan. Ya, oke. Kita jumpa lagi di channel yang tidak ditunggu-tunggu. Suara muda. Tapi tetap kita berusaha memberikan apa namanya insight kepada masyarakat. Insight yang mungkin ya yang terlalu subjektif. Enggak, jangan terlalu subjektif gitu. Subjektif boleh dalam hal-hal yang relatif Iya. Tapi dalam hal-hal yang apa ya, yang bersifat fundamental, prinsipal itu nggak boleh subjektif cuy. Iya. Karena prinsip orang-orang masing-masing berbeda-beda, ya kan? Betul. Kayak lu nih, prinsip gua ngopi kayak gini menurut gua enak, tapi buat lu mules ya. Relatif itu cuy, ya kan? Karena belum biasa. Menurut gua enak itu. Enak. Tinggal minum. Iya. Oh iya benar. Termasuk dalam peraturan apa ya namanya? Untuk yang mengatur masyarakat. Gimana sih? Iya. Intinya kebijakan yang untuk mengatur masyarakat, ya kan? Hukum yang mengatur. Iya, ini sebetulnya kan bukan hal yang harusnya nggak boleh subjektif. Ya, prinsipal ya. Kan? Sedangkan dalam ranah demokrasi ya, dinamika masyarakat itulah satu-satunya sumber hukum. Sumber hukum ya. Iya kan? Bukan sumber masalah ya. Dinamika masyarakatnya. Dinamika masyarakat. Kebijakannya justru jadi masalah. Iya kan? Iya. Ya, karena subjektif jatuhnya, ya kan? Betul. Jadi dari beberapa pihak dikumpulkan jadi satu, ya kan? Dan ini justru nggak bisa jadi menguntungkan pihak lain dan merugikan pihak lain. Gitu. Jadi menguntungkan sebelah ya. Salah satunya adalah yang lagi ramai diperbincangkan. Permen yang manis ya. Permen Dikbud nih sekarang lagi ramai diperbincangkan yang mulai kontroversi juga. Tapi ngomong kok tuh kamera denger kamu kan? Udah. Oke. Jadi gitu, Permen Dikbud nih sekarang lagi menuai kontroversi. Betul. Soal apa sih? 30 tahun itu. 30. Permen Dikbud 30 tahun. Soal PPKS itu pencegahan, penanganan pencegahan kekerasan seksual. Saya wacananya udah lama kan? Udah lama. Itu kan dari RUU PKS. Bagus dong, Bos. Dan mencegah, itu, Bos. Dan bagus dong. Secara formil mungkin terlihat seperti itu ya, tapi kan ada substansi. Namanya ke hukum itu kan pasti ada substansi hukum juga. Ada landasannya, prinsip dasarnya gitu loh. Sudah lahirnya itu tuh karena apa gitu kan. Iya, pro dan kontranya gitu kan. Ya, karena di tengah-tengah masyarakat banyak terjadi kasus kekerasan seksual. Akhirnya apalagi di kampus gitu. Dan mereka kebanyakan itu nggak berani untuk melaporkan. Biasanya melaporkannya udah berkesekian kali si korbannya. Oh, bukan pelaku ya? Iya, ngapain pelaku? Pak, saya bisa lakukan kekerasan seksual. Dong, Pak, nggak mungkin ya? Nggak mungkin kalau sekarang. Kalau sekarang nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak ada kesadaran. Yes, betul. Iya, tapi pernah ngeliat sih gitu. Nggak pernah sih. Kalau ngeliat di umur-umur banyak. Di umur-umur banyak. Rasa pede gitu. Keren nih. Kok dia nggak dijerat hukum? Iya, karena sekarang udah sekuler liberal banget negara kita gitu. Bebas-bebasnya. Apalagi dengan adanya Permendikbud itu makin berbahaya nanti. Kenapa? Gitu. Berbahayanya di mana? Karena di situ ada frasa, Bos. Frasa Permendikbud itu mengatakan bahwa tanpa persetujuan korban. Oh gitu. Nah, makanya itu jadi polemik. Oh, jadi padahal menarik nih. Padahal itu kan ditujukan untuk si pelaku kan. Enggak untuk korban. Iya, maksudnya untuk korban agar si korban itu dapat keadilan, perlindungan hukum gitu. Tapi faktanya di situ justru malah ya ada indikasi itu, frasa itu tanpa persetujuan korban. Itu kan bahaya. Kalau misalkan kita pakai apa sih bahasanya? Argumentum kontrario ya. Bahasa Rocky Gerung ya kan. Lu ada gitu-gitu dong, ada gitu dong.
berasa kebalikan gitu kan. Kalau misalkan persetujuan korban berarti kalau kalau suka sama suka berarti kan setuju kan. Berarti nggak masalah, sah-sah aja gitu. Nggak, yang penting kan setuju kan, tanpa persetujuan korban. Setuju kan. Iya kan kekerasan. Kalau kelembutan nggak masalah berarti kan gitu. Iya, dan emang itu udah terjadi sebelum adanya ini. Iya betul. Kan? Memang udah jadi biasa itu. Biasa. Orang kumpul kebo kan kita. Itu sebenarnya boleh ya kayak gitu ya. Dalam perundang-undangan ya kan, karena dijamin itu dalam masuk hak asasi kan. Iya. Dari hak perkumpulan setiap orang, terus juga hak berorientasi itu kan. Iya, betul. Gitu. Makanya dibuatlah itu kekerasan seksual. Concernnya di situ. Tapi ya kalau yang itu bukan kekerasan ya. Kehalusan seksual. Gaya kelembutan tadi kalau saya setuju kan gitu. Jadi yang dianggap kekerasan seksual itu ketika si korban atau si yang nih yang dianuin. Iya, dianuinnya itu merasa tidak senang, tidak setuju gitu. Tidak nyaman. Padahal kan tapi susah loh gitu. Maksudnya gimana caranya dia tidak setuju ketika misalkan contoh di kampus nih. Oke. Dia dapat nilai E. Wah, dapat nilai baik nih. Terus dapat predator, dapat dosen yang predator nih. Misalkan. Predator yang dosen. Dosennya bilang, bisa nih gue bikin A. Iya, bisa. Tapi bisa nih gue bikin A. Matanya gini. Bisa nih gue bikin A. Kan ada kasus juga tuh di CCTV. Si korban itu diem aja ketika diperlakukan seperti itu gitu, dicium. Nah, akhirnya apakah itu sesuai dengan persetujuan atau tidak kan nggak tahu. Bahkan di CCTV itu dia diem aja, nggak ada penolakan. Diam itu berarti setuju, Bos. Iya, makanya gitu kan. Jadinya polemik gitu. Apakah ini termasuk salah satu kekerasan seksual atau tidak? Lah kalau itu dibalik lagi sama si pelaku gimana? Loh dia diem aja kok. Kan gitu. Iya benar. Iya kan? Benar. Dia dibalik. Makanya kalau lu nggak setuju ngomong dong. Iya, lu berontak kayak apa kayak gitu kan. Dia diem aja gitu. Akhirnya malah kenanya si korban lagi. Gitu. Ini polemik si Permendikbud ini. Makanya sebetulnya bukan kita bukan kita melarang dalam hal yang kayak gitu ya. Maksudnya mereka itu kan membuat itu untuk mencegah terjadi seperti itu kan. Iya. Kita meluruskan lah ya. Jadi kita meluruskan. Jangan sampai nanti malah melebar gitu. Jangan sampai nanti malah si pelaku itu merasa lebih nyaman dengan adanya itu. Bahkan jadi lebih parah nanti takutnya. Iya, gitu. benar. Merasa ya udah orang suka sama suka emang apa? Iya benar. Dan yang yang terjadi yang saat ini udah banyak terjadi gitu kan. Yang kasus yang dengan keterpaksaan itu ya kan. Itu mendapat ruang dalam hukum kok. Iya, betul. Sangat mendapat ruang dari hukum gitu kan. Yang walaupun sanksi untuk si pelakunya ini tidak setimpal gitu kan. Tidak setimpal gitu. Ya artinya sekalipun ada atau tidaknya Permendikbud ini sebetulnya bisa menjamin atau enggak itu. Iya. Adanya kekerasan terhapusnya kekerasan seksual. Iya, betul. Justru malah nanti makin melebarnya ya adanya legalitas tadi itu kan. Legalitas zina gitu kan. LGBT makin melebar. Iya. Dan ngeri sih. Iya, dan harusnya ya setingkat menteri ya kan, ini kan peraturan menteri nih kan, peraturan menteri yang justru peraturan ini lahir karena kan memang melihat dinamika masyarakatnya tadi kan banyak kasus kekerasan seksual, dan di era digital ini harusnya dia bisa melihat dari sudut pandang era digital juga gitu loh, dimana dalam sosial media itu sering banget kita temuin perilaku ya gitu. Kekerasan seksual itu cuy. Iya betul. Iya kan? Iya betul. Betul kan, yang memang kayak misalkan kasus mohon maaf ya, yang laki-laki itu dipaksa untuk menjadi bagian dari orang-orang yang open minded katanya ya kan. Ya itu kan banyak juga kan ya gitu. Yang dia akhirnya sampai meninggalkan keluarganya demi hal-hal kayak gitu tadi gitu. Dan kasus begini kenapa harus ditindak dengan benar? Nggak cuma tepat doang ya, tapi dengan benar, karena memang korban ini justru akan menjadi pelaku. ke depannya. Predator tadi ya. Iya, kasus homoseksual ini ya gitu ini pasti akan menjadi pelaku di ke depan. Ada banyak, Bos. Dan itu udah bukti nyata, itu fakta gitu loh. Nggak bisa dipungkirin hal itu. Kita bisa melihat kok setelah dia jadi korban pasti jadi pelaku. Contohnya juga banyak kok di negara-negara barat itu.
ya katakanlah Belanda, Amerika sendiri itu ya. Itu ada apa namanya hukumnya seperti itu, kebijakan seperti itu. Akhirnya justru malah melegalisasi. Iya gitu. Malah makin parah, bahkan penyakit-penyakit itu ada di situ gitu, makin banyak gitu loh. Atau memang dari sana asalnya? Atau mungkin studinya studi di sana. Studi hukumnya sana. Bisa jadi. Ya kan paradigma mereka kan. Oh iya, mungkin dari sono, di sana gitu. itu bukan lagi kekerasan, Bro. Betul, suka sama suka itu. Iya benar. Jadi iya, lebih nggak ada orang protes, nggak ada orang. Ini sama aja mendiamkan orang, dah. Iya. Jadi justru kalau misalkan kita ngelihat ada orang yang katakanlah berzina, terus kita tegur, justru malah kita yang salah. Lu nggak suka ngapain? Oh iya, jadi akhirnya yang ini membuat gap antara masyarakat yang ingin melakukan perubahan dengan baik dengan masyarakat yang tadi berkutat aja di situ tuh. Itu. Iya. Termasuk prostitusi. Itu kan asas suka sama suka. Iya, makanya. Apakah dan itu dilegalkan itu? Dilegalkan. Makanya ada istilah pekerja seks komersial. Karena itu saking apa ya? Saking legalnya, saking legal sampai profesi pekerja gitu. Iya, betul. Iya kan? Iya. Iya benar. Itu paradigma sekuler. Tapi kan akhirnya nih timbul pertanyaan nih, apakah terus gimana kalau gua nggak kayak gitu caranya kerjanya gitu kan? Apa nggak ada lu bisa ngejamin gitu segala macam. Ya, itu. Inilah emang fungsi negara bekerja secara sistematis cuy. Betul. Nggak bisa ngelihat dari si korbannya aja gitu loh. Tapi kasus ini terjadi ya karena emang si pelakunya yang bikin suka. Betul. Iya kan? Si korban nggak mungkin tiba-tiba suka cuy. Kan korban. Itu namanya korban, nggak mungkin tiba-tiba suka dia. Pasti ada rayunya, ada lobby-lobby kecilnya, ya kan? Gimana lu waktu itu? Nggak tahu. Iya kan, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Tapi ketika sudah setuju, udah bukan jadi korban lagi, Bro. Bukan. Sama-sama pelaku. Iya sih, iya kan? Pelaku perzinahan. Iya, sama kayak narkoba kan, ditangkap karena pelaku si pemakai. Ini nggak ada korban sebenarnya. Katanya korban. Oh iya, katanya pemakai katanya korban. Makanya bahaya nih rancu nih, kerancuan dalam. Yang namanya korban kan orang yang terkorbankan kan? Iya, korban. Dia mau mendefinisikan sesuatu. Iya, dia mau mendefinisikan sesuatu dengan sesuatu itu sendiri. Gitu loh. Jadi dia bikin rancu. Emang dalam gua akuin di Indonesia tuh kadang-kadang kita bingung sih mendefinisikan sesuatu bener asli dah. Kayak misalkan gini, kayaknya vibes-nya nih dapet banget kayak tahun 70-an gitu misalnya gitu. Kita mendefinisikan vibes itu tuh susah banget gitu. Atmosfer juga kan bukan bahasa Indonesia juga, bukan. Apa keadaan, tapi keadaan enggak mendefinisikan secara universal gitu kan. Keadaan itu kan kayak cuma beberapa part doang gitu loh. Ya susah juga sih emang gitu. Makanya harus berhati-hati apalagi dalam hal kebijakan ini. Wah, iya. Banyak polemik jadi. Iya kan. Gitu. Masalah tawuran aja belum kelar. Sampai dibikin podcast. Iya. Tobat ya. Aduh ya, kembali lagi kepada prinsip dasar pendidikan dalam sistem sekarang. Dimana tidak outputnya itu bukan kepribadian yang kepribadian yang memiliki kepribadian kepribadian Islam gitu loh. Kepribadian yang memiliki sudut pandang tidak hanya kepada dunia, tapi juga pada kehidupan setelah dunia. Iya, memang gitu. Panjang. Jadi sudut pandangnya jauh dari itu. Harusnya ke situ, harusnya untuk pendidikan tuh gitu loh, ya kan? Jadi kita boleh kita bekerja di dunia industri gitu, tapi juga harus ada prospek untuk akhiratnya. Iya. Jadi sekarang kita arahnya normanya bukan ke agama. Bukan jauh, ke situ, jauh. industri doang. Iya. Jauh. Aduh. Tambah lagi dengan polemik seperti ini. Gitu. Cara pandangnya mereka kan. Tapi ada fakta menarik juga ya. Ya gua nggak tahu waktu lu kuliah pernah ngalamin atau enggak ya. Jadi kampus itu kekerasan seksual yang sering kita sebut dengan kekerasan seksual gitu kan. Justru jarang ditemuin dulu sebetulnya. Oh ya? Justru malah adanya penjajakan seksual justru. Bukan kekerasan. Iya, kenapa harusnya enggak kejahatan aja? Kejahatan seksual gitu. Jadi itu masuk dalam tindak pidana kriminal gitu kan. Lebih luas lagi gitu loh. Dan penanganan hukum atau sanksi kepada si pelakunya juga harus menimbulkan efek jerah. Sedangkan kan selama ini kayak orang ketahuan kayak ngumpul kebo nih misalkan itu cuma di sanksi sosial gitu kan, walaupun memang ada efek malu gitu. Tapi apakah itu menimbulkan efek jerah bagi si
si kedua pihak ini yang sama-sama suka ini gitu kan nggak ada. Iya nggak ada. Ya, dan ini menimbulkan standar ganda menurut gua nanti ke depannya. Iya. Kenapa? Karena gini, banyak pihak-pihak yang tadi yang gua bilang ngerasa open minded gitu kan. Apa namanya? Merasa tidak ada kesetaraan gender gitu loh. Akhirnya diangkatlah isu-isu kesetaraan gender ini dengan dalih bahwa telah terjadi yang namanya patriarki. Lu pernah dengar gak sih? Iya, iya. Jadi kayak laki-laki nih kayak ngerasanya paling hebat aja gitu, sampai dalil-dalil yang Arijalu Qawmuna Nisa itu sampai dipakai gitu ya? buat melegalkan itu gitu loh. Yang sebetulnya itu nggak ada sebenarnya patriarki itu. Justru yang undang-undang seperti inilah yang menciptakan adanya patriarki justru sebetulnya cuy. Iya. Ya kan, iya kan landasan berpikirnya mereka itu jauh. Di satu sisi kita menginginkan adanya perubahan tadi, tidak terhapusnya kekerasan seksual, justru malah melahirkan itu polemik gitu. Baru itu masalah baru yang akhirnya orang-orang yang tadi merasa ada patriarki mendukung kebijakan ini justru malah dialah yang akan merasakan dampak dari patriarki ini tadi gitu. Iya betul gitu. Iya jadi susah juga ya maksudnya nasehatin ini kan bagian dari nasihat betul. Gimana cara kita bisa lurus gitu loh. Iyalah kita kan juga kan ini ngomong begini atau mengkritisi sesuatu ya di luar pemerintah juga kan kita yang ngerasain dampaknya. Iya betul. Wajar jadi kita menginginkan kebijakan yang baik. Betul. Jangan pasti. Dikit-dikit. Pasti kebijakan itu datang ke kita pasti. Iyalah, pasti. Kita punya anak, punya saudara kan. Iya betul. Kayak kemarin itu yang kemarin kita bahas juga yang masalah kebijakan ternyata bisa merubah idealisme seseorang. Ternyata bukan cuma hal yang berubah idealisme tapi merubah arah hidup seseorang. Betul. Iya kan? Dan orang dan manusia akan cenderung merasa dirinya sebagai Tuhan yang menciptakan aturan untuk dirinya sendiri kalau aturan yang dibuat ini berdasarkan aturan-aturan yang liberal. Iya betul. Iya karena landasan berpikirnya bukan Tuhan sih, bukan agama sih. Jadi ya gimana ya? Ya tadi yang gue bilang akhirnya kebijakan ini jatuhnya kepada hal-hal yang subjektif banget. Ya dinamika masyarakat itu kan subjektif sebetulnya. Iya. Karena enggak semua masyarakat itu menginginkan ini. Iya, betul. Makanya selalu berkontra, selalu ada polemik gitu. Selalu ada polemik. Gitu. Kecuali karena yang harusnya paham terhadap kehidupan ini kan harusnya yang menciptakan kehidupan. Yes. Maka aturan yang terbaik yang harusnya yang aturan yang menciptakan kehidupan Iya. Karena manusia itu bisa berubah kan. Dan sangat terbatas. Dan pasti berubah. Dan pasti berubah. Iya. Dan pasti berubah. Enggak ada manusia yang enggak berubah, pasti berubah. Dan sangat terbatas. Iya, betul. Makanya yang kayak gitu bakalan bisa terulang kembali, bahkan bisa lebih parah gitu kan kayak gitu. Iya. Ya begitu kita menginginkan yang terbaik. Iya, kita menginginkan yang terbaik yang dampaknya itu buat semua gitu ya. Buat semua orang kebijakan ini gitu loh. Iya. Termasuk ya dalam dunia pendidikan ini yang paling yang sangat krusial sekali gitu loh. Luar biasa. Yang paling sorot itu kan ini ya kampus-kampus ya pendidikan tinggi kan. Karena memang di situ banyak sih. Ya karena udah dewasa kan di situ udah akalnya udah mulai kerja. Satu kedua mereka tuh punya kuasa di situ. Jadi bisa ya tadi kan misalkan nilainya dia bisa merubah itu karena dia punya kuasa. Akhirnya ya melakukan seperti itu. Punya penawaran lah ya. Penawaran. Nah, itu banyak orang yang terinspirasi untuk jadi dosen. Gitu ya. Karena gara-gara itu jadi terinspirasi. Tapi bisa aja cuy. Iya kan? Iya orang yang orientasi hidupnya hanya kepuasan nafsu, kepuasan nafsu, pasti akan mengejar hal itu gitu. Iya. Contoh misalkan ya. Wah enak juga ya. Enggak, gue pernah nanya nih, gue pernah nanya jujur ya. Gue pernah nanya sama anak kecil umuran sekitar SD umuran sekitar 10 tahun, 12 tahun lah gitu. Gue tanya, lu cita-cita pengen jadi apaan? Gue bilang, dia mau jadi apa cita-citanya? Mau jadi pesulap bang, dia bilang gitu. Biar apa? Biar bisa, kan kalau lu tahu pesulap tahu kan? Pesulap bisa menjadikan apa aja? Enggak gitu. Pesulap tuh biasa didampingin asisten. Didampingin sama asisten seksi. Lu bayangin coba. Influence-nya itu dari mana kalau bukan dari media gitu loh ya kan? Iya maklumat ya, dapat informasi. Iya, media itu dilegalkan. Gue malah enggak nyampe ke situ. Dapat informasi luar biasa sih karena media sih. Akhirnya kan karena dia memiliki orientasi hidup yang seperti itu, bercita-cita jadi seperti itu ya. Jadi itu aja. Orang yang dapat maklumat kayak gitu, dosen bisa ngerubah nilai. Dosen bisa ngerubah nilai nih. Ya udah gue jadi itu aja. Jangan-jangan yang di AM kampus juga begitu. Apa? AM kampus. Katanya ada AM kampus. Nah, itu yang tadi gue bilang makanya ada penjajakan itu. Iya. Memang ternyata ada
kodenya cuy. Kodenya iya ada betul. Kodenya jadi tuh ada yang pokoknya kalau dia ngantongin sesuatu, ngantongin sesuatu gitu. Nah itu berarti dia lagi jualan. Oh gitu. Gitu. Kita dari mana, Bos? Kita dari mana? Info aja. Kita pernah kuliah lah gitu. Oh ngalamin langsung. Enggak pernah ngalamin. 3, 2, 1. Close the door. Open the door. Tadi kita bahas soal Permendikbud. Permen. Yang apa namanya? Ini juga ada bahasan menarik juga terkait emang hal yang ya pasti urusan-urusan politisi itu pasti selalu akan berdampak kepada masyarakat. Betul, makanya wajar dikritisi. Iya, gitu betul dampaknya. Jangan orang yang mengkritisi itu dibilang orang merasa paling benar gitu. Betul. Kita pengen hidup benar itu, betul, Pak. Betul, jawaban tepatnya. Nasihat kan bagian dikritisi. Betul. Betul. Iya. Dan kritik itu nggak perlu membangun. Iya, betul. Karena solusi yang membangun, Pak. Iya, solusi bukan kritik. Justru orang meritik itu membutuhkan solusi. Membutuhkan solusi. Yang kritik membutuhkan solusi. Oh iya, betul. Bisa. Okay. Kenapa kita mengkritik orang itu? Ya dia yang harusnya memiliki solusi itu. Karena dia dibayar untuk itu. Iya. Kalau lu nggak mau nyari solusi, ya udah turun dari situ. Iya. Simpel itu aja. Dibalikin lagi sama dia. Yaudah lu yang jadi kebijakan ke gua. Itulah fungsi pejabat. Fungsi pejabat itu bukan urusin bisnis pejabat. Betul. Sekarang kita bahas nih. Politisi dan konglomerat di Pasuruan Bisnis PCR. Pasuruan? Pusaran. Astagfirullahaladzim, Pasuruan nama daerah ya? Ngopi dulu gua. Oke. Ngantuk deh guys, ngantuk. Tenang mas. Ini mau menenangkan. Apa ini kopinya? Lupa gua namanya tadi. Susah. Oke, politisi dan konglomerat di pusaran bisnis PCR. Di tengah BGR. Gue dengarnya BGR lah. PCR. Enggak, PCR aja. Oke, kita ini dengan kearifan lokal ya. English dengan kearifan lokal. Iya. PCR ya. P-nya udah bener. Iya. C-nya itu udah bener sebenarnya. Iya, rada-rada ya. Cuman itu dikit lagi. R-nya ini bukan kearifan lokal, Pak. Ini penggabungan antara Inggris dengan kearifan lokal seperti ini. Iya. Harus contoh ini. Jangan dihapus semua. Jangan hapus semua ya. Lanjut. Di tengah pendapat masyarakat akan harga tes usap PCR. Jadi yang dirasa terlalu mahal, laboratorium tes ternyata dimiliki sejumlah nama besar. Di tengah keluhan masyarakat akan harga tes usap. Waduh, nih bahasa Inggris lagi, Bro. Iya loh. Polymers. Udah mulai baca sebutannya. Iya. Oke. Mahal. Laboratorium tes PCR ternyata dimiliki sejumlah politikus dan konglomerat. Berikut nama-nama politisi dan konglomerat yang ada di pusaran bisnis PCR. Yang pertama, nama-nama pejabat-pejabat ini. Yoi. Luhut Binsar Panjaitan. Ada di paling pertama, Bos. Dua perusahaan yang terafiliasi dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, yaitu PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi, tercatat sebagai pemilik saham GSI Lab di bawah PT Genomic Solidaritas Indonesia yang didirikan pada April 2020 dan beroperasi Agustus 2020. Baru ya? Baru. Gercep banget ya? Baru jadi ini berdiri saat berapa bulan setelah COVID itu datang ke Indonesia. Iya. Cepat juga ya. Dan yang lucunya nih, menariknya adalah justru yang bercandain tentang COVID nih salah satunya adalah Pak Luhut ini. Iya. Ada videonya. Tapi ternyata geraknya cepet deh. Tapi geraknya cepet juga untuk kepentingan masyarakat umum. Iya. Betul. Oke, Luhut membantah nih. Luhut membantah, Bro. Luhut membantah mengambil untung di bisnis yang dijalankan Genomic. Masuk. Awas lu ntar ciduk. Enggak. Ciduk bahasa kuahnya. Oh iya, betul. Kuahnya diciduk. Gue ulangin lagi nih. Oke. Luhut membantah mengambil untung di bisnis yang dijalankan Genomica. Ia mengklaim tak pernah mengambil keuntungan baik dalam bentuk dividen atau pendapatan lainnya di PT Genomic Solidaritas Indonesia. Saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dan
dari bisnis yang dijalankan PT Genomic Solidaritas Indonesia, ujar Luhut dalam media sosial Instagramnya Rabu 3 November 2021. Jadi ada beberapa pejabat yang terafiliasi ya. Terafiliasi artinya terafiliasi itu bukan berarti pasti dia mendapatkan keuntungan dari bisnis PCR ini gitu ya. Bukan suatu yang pasti, tapi mungkin. Iya. Karena terafiliasi. Namanya terafiliasi kan itu. Namanya gue di sini bisnis kok. Iya sih. Iya kan? Gue berafiliasi sama lu dalam bisnis, otomatis gue dapat untung. Iya kan kimahnya tujuannya untung kan. Bisnis kan. Namanya nilai yang dicari dalam bisnis enggak mungkin. Buat apa buka PT? Iya, namanya perseroan terbatas. Iya. Buat apa gitu. Ya tapi ini kan kemungkinan. Tapi kata kalau nyebut gua, lu yang tadi bilang gitu. Bukan gua. Kemungkinan. Pasti kemungkinan. Iya, ini kan hanya ini aja. Iya, ini kan hanya tulisan aja. Oke, lanjut. Yang kedua, ini nama kedua nih. Garibaldi Thohir. Yayasan Adaro organisasi nirlaba di bawah PT Adaro Energi Tbk mengantongi 6,18% saham GSI Lab. Di Adaro Garibaldi Thohir, kakak Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, duduk sebagai presiden direktur. Garibaldi Thohir mengklaim Adaro berpartisipasi dalam penanganan pandemi sejak wabah COVID-19 muncul pada Maret 2020. Ia menyebutkan Adaro tak berniat mencari keuntungan dan ingin memudahkan masyarakat memperoleh layanan tes usap berbasis PCR. Mulia sekali. Adaro berpartisipasi melalui yayasan, ujar Boy, sapa anak kerap Garibaldi. Oh, jadi yang kedua adalah adiknya dari Pak Erick Thohir. Dari Menteri BUMN. Ya, BUMN. Jadi sama-sama terafiliasi nih. Ya. Dan dia nggak berniat sama sekali. Iya, nggak berniat. Oh, jadi Yayasan Adaro ini, ya namanya yayasan kan harusnya sifatnya sosial. Jadi tanpa mengambil keuntungan kan. Tapi kenapa berafiliasi dengan PT GSI? Iya, itu dia. Kita lanjut dulu. Lanjut dulu. Lanjut lagi nih. Dia kayaknya ada yang mau disampaikan Pak. Soalnya dia skip dulu gitu. Oke. Yang ketiga, Arsyad, Pak. Enggak apa-apa. Ini tulisannya kok. Oh iya. Indonesia banget ya. Enggak sih. Indonesia Arsyad yang benar. Indonesia. Yang kalau dia baca Arsyad itu orang India, Pak. Dia pendapat ya. Perindapan. Arsyad Rashid, Yayasan Indika untuk Indonesia milik PT Indika Energi Tbk yang dipimpin Ketua Kamar Dagang Umum dan Industri Indonesia atau Kadin. Arsyad Rashid diketahui memiliki saham mayoritas Genomic atau GSI Lab. Keren. Lagi ya? Ini mayoritasnya sama dia. Masih afiliasi. Karena memiliki saham. Patrick Sugito Waluyo dan Glenn Timothy Sugita. Kayak orang Jepang nih Sugita. Enggak sih. Sugita ini entar. Sugi siapa? Ayo siapa? Kayak orang Jepang. Sugita orang Jepang siapa? Enggak ada. Sugito. Ada Nagata orang Jepang. Kakek Sugiono. Orang Jawa, Pak. Kakek Sugiono. Pemilik lain Genomic terlacak melalui investasi yayasan Northstar Bakti Persada. Berdasarkan fakta, Patrick Sugito, ini Sugito nih sekarang nih, Sugito Waluyo dan Glenn Tomito Sugita menjadi pendiri dan pembina yayasan itu. Keduanya berkongsi membentuk firma investasi di Singapura, Northstar Group namanya. Oh gitu, iya. Patrick Sugito Waluyo mengklaim partisipasi Northstar di Genomic adalah kegiatan sosial dan bukan komersial. Jadi banyak juga banyak juga pejabat-pejabat pemerintah yang notabene-nya ada dalam lingkaran apa namanya? Tes PCR ini. Enggak, bukan maksudnya. Dalam lingkaran apa? Bisnis PT. Afiliasi ke GSI itu. Enggak, ini maksudnya orang-orang yang dalam kabinet. Oh, yang kabinet, iya. Banyak. Kabinet kan? Iya. Betul kan? Iya, betul. Dalam kabinet Pak Jokowi kan? Pak Luhut itu kan dari kabinet Pak Jokowi. Terus adiknya. Pak Erick Thohir juga kan, adiknya Pak Erick Thohir juga sama. Kakaknya Pak Erick Thohir juga kan sama dari situ. Dan masih banyak lagi ya situ ya. Yeah. Itu bisa kita skip lah, intinya adalah di sini juga ternyata banyak daftar-daftar nama yang terafiliasi, pejabat-pejabat negara yang terafiliasi berbisnis
bukan berbisnis sih, terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan yang berbisnis tes PCR, ya kan? Yang kemarin menuai kontroversi. Karena Pak Jokowi tiba-tiba minta menurunkan harga tes PCR kepada lembaga-lembaga kesehatan. Sampai 13.000 loh, bisa ya? Hah? Apanya? Tes PCR? Enggak, maksudnya beredar video dari seorang dokter mengatakan bahwa sebenarnya harga itu bisa 13.000. Oh, kalau di breakdown. Iya, di breakdown dari modalnya katanya. Ya. Jadi akhirnya margin dari keuntungan tes PCR itu lumayan. Iya, gede. Jutaan kan? Basah banget itu, cuy. Iya, makanya gua nggak ngerti nih sosial di mana. Oh iya, itu. Iya juga sih. Ya mungkin nanti dibagi-bagi untuk rakyat. Ini belum selesai, Bos. Oh iya, belum selesai. Sorry. Rakyat yang terlibat dalam bisnis itu maksudnya. Oh iya. Dia kan juga rakyat, Bos. Iya, benar. Enggak masalah jadinya menurut dia. Iya. Lanjut. Ini lanjut nih. Oh enggak, sepanjang. Oh, enggak usah. Intinya sama sih, mereka bersosial intinya. Oh iya, ada bekas menteri juga ya. Lomba-lomba dalam membantu masyarakat untuk memudahkan masyarakat. Oke. Di sini ada bekas menteri, terus ada kader Partai Nasdem, terus ada emang ini levelnya kalau konglomerat semua sih. Yang oligarki. Enggak, jangan. Oh, jangan. Langsung ya. Jangan langsung begitu. Ngopi dulu, Bos. Biar enggak tegang, Bos. Ini menarik, Bos. Ini menarik, ternyata ini langsung dibantah, langsung direspon sama orang yang berkaitan, termasuknya Pak Luhut gitu kan. Dan orang-orang yang memang supporting terhadap kayak semacam kayak Pak Erick Thohir gitu, orang-orang yang supporting beliau lah gitu. Jadi yang menariknya adalah gini, ini kan nggak bicara soal nilai ya. Ini kan tidak ada sedikit pun bicara soal nilai berapa persen keuntungan yang nggak ada gitu. Tapi yang menarik adalah orang-orang yang berusaha merespon ini itu justru malah membicarakan soal nilai terus gitu. Kayak misalkan salah satu contohnya misalkan nih kayak Pak Luhut bilang katanya untuk apa untuk apa bisnis kayak Pak Patrick itu, untuk apa bisnis yang untungnya cuma 6% gitu. Sedangkan dia punya uang miliaran rupiah itu bayar pajak aja dia sampai triliunan dia gitu kan. Gitu kan. Padahal ini nggak sedikit pun ngomongin soal nilai. Nggak sedikit pun ngomongin nominal gitu. Kenapa? Cuman afiliasi doang. Tapi kok kenapa merasa sampai gitu kan? Iya, begitu. Dan yang keduanya yang kedua juga yang menarik juga nih, ketika oleh si Pak siapa namanya? Gua waktu itu nonton di Catatan Demokrasi kalau nggak salah. Dia bilang katanya gini, kalau kita mau bisnis, ngapain yang kecil begitu? Wow. Ini kan udah ada kayak kalimat yang menunjukkan sesuatu. Kalau kita mau beneran bisnis, ngapain ngambil untung yang kecil gitu? Oh, berarti kalau yang gede ganggu dong. Maksudnya boleh lewat. Iya, betul. Dan lagi pula 6% ini kalau di iya, Bos. Kenceng itu basah. Iya, basah sekali. Luar biasa. Ya cek. 6% apalagi diikuti dan kebijakan harus. Iya. Kalau kemana-mana tes PCR. Jadi nggak menjadi syarat ya. Jadi syarat. Dan yang menjadi concern dari dari tulisan ini itu adalah good government ya. Jadi pemerintahan yang baik itu pejabatnya yang nggak boleh ada afiliasi dengan bisnis kayak gini. Yang notabene-nya adalah bisnis lembaga-lembaga kesehatan ini yang harusnya melayani masyarakat dengan support langsung dari pemerintah. Bukan berbisnis dengan masyarakat seperti ini gitu. Iya, betul. Terserah itu ngomongin nominal berapapun gitu, walaupun ada nggak peduli lah kita dengan nominal itu. Intinya tidak pantas lah etikanya seorang pejabat negara itu berbisnis seperti ini. Contoh lah lingkungan paling kecil cuy, RT. RT lah gitu. Lu tahu sendiri lah, RT kalau udah ngurusin bisnis aja, kayak misalkan kayak proyek tanah nih, ada tanah misalkan kita di kampung ada mau jual gitu, mau bikin perumahan gitu ya. PRT-nya yang bantuin dong atau surat-surat segala macam. Itu kan udah jadi gonjang-ganjing itu di satu perkampungan. Betul. Pasti itu. Itu fakta yang tak terbantahkan. Tidak terbantahkan. Masyarakat itu melihat pejabat itu fungsional seperti apa gitu. Karena kamu pejabat, kamu tuh punya kekuasaan di situ, bro. Yang harusnya bukan melalui bisnis pribadi lu. Iya, makanya wajar ada selintingan di media itu ya kan, bahwa pejabat itu makin kaya di kondisi sekarang. Iya. Tapi masyarakat malah makin miskin. Begitu. Ya mudah-mudahan sih bukan dari sini, bukan. Ya bukan. Mudah-mudahan. Bukan yang ini ya. Iya, bukan.
Dan mudah-mudahan juga bukan dari yang lain juga. Dan memang satu fakta yang nggak bisa terbantahkan bahwa orientasi pimpinan dalam sistem saat ini, sistem kapitalis ini ya memang arahnya ya ke sana. Pemanfaatan itu tadi, manfaat. Iya. Mindset pemanfaatan. Itu jadi hal yang apa ya, yang akhirnya menjadi satu kebudayaan kalau menurut gua. Jadi budaya yang nggak bisa dilepaskan gitu. Kayak mau ngapa-ngapain ini harus ada untungnya. Iya. Untung. Untungnya walaupun harus ada feedback buat dia gitu. Ya. Walaupun sebetulnya nggak kesana, tapi harus ada lah sedikit mah gitu. Di Telkomsel nih ada gitu misalkan. Kayak lu mau ngurus KTP aja kan ribetnya bukan main cuy. Luar biasa bos. Kan gue juga butuh rokok, Iya benar. Ngerti lah. Iya gitu, iya. Udah dibantuin juga. Iya. Dan menariknya adalah gini. Data ini kan kita tahu lah Tempo bukan media yang kaleng-kaleng lah katakanlah. Sudah dipalidasi langsung. Berarti plastik kan bukan kaleng-kaleng. Baja ya. Artinya Tempo juga udah melakukan validasi dari berbagai pihak yang memang terkait dengan ini. Betul. Itu diakui memang, diakui di dalam berbagai media itu diakui oleh jurnalisnya gitu kan. Dan menariknya adalah Pak Luhutnya sendiri nih langsung menantang. Iya. Media mana? Audit aja cuy langsung. Kalau lu mau curiga sama gue ya kan, katakanlah yang lu tuding berbisnis dengan atau terafiliasi dengan PT-PT itu, audit aja selesai gitu kan. Iya. Pertanyaan gue satu. Apa tuh? Berani enggak? Lu ngapain lu? Berani enggak? Itu kan. Ya kita tahu lah penguasa melawan rakyat siapa yang akan menang. Itu dia. Lu pikir ini Jamar bin Khattab? Jamar bin Khattab lu minoritas tanpa ormas, lu ngaduin ke kejoliman penguasa, menang lu bisa. Sekarang bisa. Aduh. Gue mau jadi pepes ntar gitu. Itu gue bayangin banget. Itu kalau itu ditarik ke zaman sekarang ya, itu Jamar bin Khattab yang waktu lu tahu kan yang ada seorang Yahudi ya kan, yang dia kalah dalam balapan kuda dengan anaknya gubernur Mesir. Anaknya gubernur Mesir. Sampai dikirimin tulang itu ya? Yang dikirimin tulang. Enggak, ini bukan cuma tulang cuy, disamperin. Samperin ya? Yang katanya Yahudi ini digebugin. Oh iya. Dipukulin karena si anaknya gubernur ini itu nggak terima karena kalah. Samanya curang lah segala macam lah, tuding begitu segala macam. Ngadu lah si Yahudi ini. Kalau ngambil Khattab disamperin langsung, disuruh mukulin balik. Itu anak si gubernur itu di depan bapaknya loh. Di depan gubernur langsung ya kan. Dia sudah minoritas Yahudi. Yahudi lagi. Itu kayak klan Uchiha di dalam di dalam Naruto coy, dalam pemimpinan Naruto. Klan Uchiha itu kan di pemimpinan Hokage sebelumnya kan terasingkan banget ya kan, minoritas gitu kan, karena dia udah makar berapa kali, dibakar berapa kali enggak berhasil. Tapi di zaman era Naruto, diangkat kan, disanjung-sanjung. Memiliki hak yang sama gitu loh. Sekarang minoritas jadi apa, men? Iya, itu dia. Dan lucunya yang lucu menurut kocak banget ini adalah orang-orang yang teriak-teriak yang katanya minoritas di sini tertindas, minoritas di sini nggak dapat ruang dan segala macam. Men, lu lihat Uighur. Iya. Kayak gimana minoritas di sana? Justru harusnya senang di sini, bahagia lu di sini dibandingkan minoritas yang notabene-nya dari kaum kita itu di sana kayak gimana? Iya. Saudara-saudara kita yang di sana tuh gimana? Kan urusan di sana, Bos. Lu ngapain ngurus di sana? Urusan di sana juga harusnya jadi contoh di sini. Iya. Lu berkaca dong harusnya. Iya. Malu lah gitu. Jangan teriak lu minoritas tertindas di sini, sedangkan minoritas gua lebih tertindas di sana. Iya. Oke. Kita lanjut lagi. Terbawa emosi nih gua. Iya. Iya gitu, Pak. Karena kesannya dia masih mau ngelemparin ntar nih. Ini termasuk dalam penanganan hukum kepada orang-orang yang tadi yang seperti ini tertindas gitu. Tertindas, semakin tertindas. Iya, justru kita tertindas dengan hal ini kalau memang terbukti. Iya. Terbukti ini cuma dijadikan cuan. Sebagai ladang bisnis, ladang cuan doang gitu. Tertindas banget kita begini. Iya. Permasalahannya adalah ketika kita mau mengadukan masalah ini, siapa yang menang? Iya, susah. Kalau kita kalah doang nggak apa-apa dah. Iya. Cuma masalahnya ngerinya di habis. Kan? Mending kalau habis hilang gimana? Iya kan, ngeri juga gitu. Itu yang menjadi pertimbangan besar gitu ketika kita mau mengadukan kasus yang kemarin sempat kita bahas ya kan. Hukum di negara kita tuh aneh gitu loh. Contohnya kayak mau ngaduin sesuatu, justru kita malah mikirin yang hal lain gitu. Takutnya itu malah dituding balik. Kayak misalkan apa? Kasus yang kemarin istri. Ya itu.
istri ngomelin laki yang lagi mabuk, pulang malam-malam mulu, gara-gara mabuk mulu, istrinya di penjara. Wow. Luar biasa, Pak. Gua nggak ngerti itu dasar hukumnya apa itu. Masuk akal nggak sih? Istrinya bawel, mengganggu hak. Ya kalau secara logis manusia sehat. Normal, akal sehatnya masih jalan gitu ya. Ya aneh lah. Ya emang kan tugasnya. Woi, lu ngapain pulang malam lu? Mabuk lagi. Besok gua tuntut tuh. Penjara lu gitu ya. Astagfirullahaladzim. Lu lihat nih akhirnya nangis ya? Iya. Seorang istri yang menginginkan suaminya kepala rumah tangganya menjadi baik, kok justru malah dituntut. Aneh men, aneh. Lagi ngandung ya? Lagi ngandung apa? Punya anak lah pokoknya ya? Paling ngundang. Kasian bro. Intinya itu adalah salah satu bukti bahwa penanganan hukum ya ada masalah ini dalam penanganan hukum kita. Sakit gitu. Ya. Apalagi lawannya pejabat itu dia. Aduh. Itu dia. Kan? Ya mau ngomong itu gimana Pak? Iya gitu. Aduh. Hokage lagi lawannya gitu. Enggak, ini penasehat Hokage. Oh iya, penasehat Hokage. Shikamaru gitu. Jangan-jangan di balik itu Hokage-nya. Kan enggak ngerti. Enggak tahu kan? Maksudnya? Enggak usah dibahas lah.